Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lembur, guys. Ini merakit bagian head cylinder Supra 125 yang injeksi ya. Ini sudah dibersihkan, sudah disekir klepnya. Tinggal kita pasang komponen dalamannya ya. Ini ada klep, ada klep ya, sudah dibersihkan. Nanti seal klepnya kita ganti, retainernya. Ini pokoknya semua komponen dalamannya ini sudah bersih, dan ini kuku klepnya ada 4, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini lengkap semua ya. Ini untuk rocker artnya. Ini penahan noken as yang kesini ya. Oke, untuk seal klepnya kali ini saya akan memakai SGP punya Shogun atau smash, sama aja, bisa pakai Grand atau Supra 125 sama. Nah, pas kita pasang dulu seal klepnya. Nah, sebelum dipasang kita masukkan dulu ini ring retainernya untuk bagian bawah ya, yang tipis. Kita pasang. Untuk kita pasang batang klepnya ini untuk yang in, lalu kita masukkan seal klep. Jadi untuk memasang seal klep kita masukkan batang klepnya dulu. Jangan lupa kita kasih grease atau oli ya untuk pelumasan awal. Nah, tinggal kita tekan dengan ibu jari seperti ini. Untuk yang bagian X kita masukkan dulu. Nah, sudah lurus. Lanjut untuk pemasangan per klep ya. Ini per klep ada yang rapat, ada yang renggang. Untuk bagian yang rapat kita pasang ke bawah di posisinya seperti ini. Nah, ini yang ada kuku klepnya di sini. Bagian yang ada kuku klepnya berarti yang renggang ya. Ini ringnya seperti ini. Kita bisa gunakan kunci busi atau kunci T untuk menekan, tapi kita lapisi dulu dengan plastik atau karet ban ya, bisa. Nah, seperti ini alatnya, sederhana saja bro. Nah, ini sebagai pendorong, tapi sebelum didorong kita ganjel dulu bagian bawahnya biar klepnya tidak ikut gerak ya. Kita ganjel dengan kain yang kita lipat seperti ini. Nah, di sini ya, supaya klepnya tidak ikut terdorong. Kita tinggal tekan seperti ini dengan kuat, lurus ya. Nah, ini langsung mapan. Kita cek ya, kita pukul-pukul supaya mapan. Nah, untuk bagian yang sebelahnya juga sama ya, yang rapat ini di bawah seperti ini. Nah, ini kuku klepnya, pengancingnya kita pasang sekalian. Ini ring bagian bawah sudah terpasang ya, jangan sampai ketinggalan. Kita tekan dengan kuat terus ya, seperti ini.
Nah, ini sudah mapan. Kita pukul-pukul sedikit supaya tambah mapannya. Lanjut, ini noken as kita pasang. Ini dekompresinya masih berfungsi dengan bagus. Dekompresi supaya awal selah enteng ya. Kalau rusak nih selahnya jadi berat, starternya biasanya nggak kuat. Kita pasang posisi top seperti ini ya. Lanjut kita pasang rocker armnya. Nah, kita pasang yang bagian klep masuk atau buang bebas. Kita pasang yang bagian klep buang dulu. Ada pusing ya, kalau 125 ini. Lanjut yang rocker arm. Lanjut pengancing pennya ya, sekaligus pengancing noken as. Nah, ini pennya kita luruskan dulu sesuai dengan celahnya ya, sesuai dengan celah ini pengancing arahnya. Nah, seperti ini biar bisa masuk. Nah, setelah pas baru kita pasang baut 10 yang pendek. Pemasangan piston yang baru. Nah, ini piston yang baru overseas 75. Ini yang Supra 125 injeksi, nggak ada teflon ya. Untuk pemasangan ringnya sama seperti umumnya motor 4 tak lainnya. Yang penting kita bisa membedakan ya, ini warna yang hitam, warna yang chrome untuk kompresi bisa. Kalau untuk ring oli yang ada cacingnya itu aja. Kita pasang dulu ring cacing yang buat oli. Lanjut ring tipis ya untuk pengapitnya ini. Yang penting kita usahakan sambungannya itu jauh, sekitar 60 derajat kira-kira persambungan. Jadi peluang saat pergerakan tidak akan ketemu. Kalau ketemu sambungan itu biasanya kita pasang lagi ring pengapitnya yang tipis, ini dekat dengan pen. Nah, lanjut ini yang hitam kompresi. Nah, ini di tengah. Jadi yang putih chrome itu yang bagian paling atas. Nah, ini untuk sambungannya kita arahkan ke atas ke inlet ya. Next, jangan lupa ini tulisannya menghadap ke atas.
tulisannya nggak begitu jelas ya karena malam. Nah, ini menghadap ke atas pokoknya. Kalau yang tulisannya sudah hilang biasanya ditandai dengan sudut yang tajam. Oke, setelah terpasang, pengantinnya sudah kita pasang ke stang pistonnya. Oke, lanjut ya, kita pasang ke stang piston. Oke, di atas kepala ini mukanya ya ada tulisan in. Nah, dengan ada coakan sedikit. Nah, ini di bagian atas sini ya. Boring yang baru di quarter ya. Ini tadi clearance-nya dibikin 0,15. Maksudnya antara ring piston yang baru ya, kalau dipasang itu ada gapnya sekitar 0,15 sampai 0,20 itu paling aman. Di range-nya itu gak gampang gagal. Kalau clearance-nya terlalu sempit biasanya itu masalahnya orangnya yang pemilik itu kelihatan nanti bisa ngejim. Untuk olinya sendiri pakai oli yang encer ya, stop pakai yang 10-30 kayak AHM itu cocok. Nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan lagi ke control ya, lebih halus.
pemasangan ringnya ya, ini ada satu yang tembaga. Nah ini tembaga di jalur oli ya, yang lainnya yang biasa bebas. Pemasangan gigi timing yang di noken as, pastikan yang di magnet itu sudah posisi top. Kalau awal pemasangan yang itu magnet top ya bebas, kalau magnet top berarti TMA. Nah untuk gigi timing atas itu pastikan nokennya netral dulu, baru kita pasang gigi timing, jadi nanti benar-benar top ya, bukan overlap. Mirip Jupiter ya, di bautnya cuma satu. Ini ada pengaitnya yang masuk ke noken as, mirip motor Yamaha. Kalau yang lama karisma itu kan gitu, kalau ini enggak ya, seperti Yamaha, seperti Mio M3 malah. Tinggal kita kembangkan gitu. Nanti kita cek lagi posisi topnya, tadi merosot. Kita cek lagi, kita puter-puter. Nah setelah topnya benar-benar pas, baru kita lanjut. Mungkin dilanjut besok siang ya, karena ini sudah hampir sahur. Ini topnya sudah pas. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut besok ya.